Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang mapel matematika ya, yaitu bab limit fungsi, yang biasanya ini diantaranya limit fungsi diajarkan di SMK ya, di kelas 12 ya. Jadi limit fungsi di sini, limit itu batas tertentu yang ditekati. Jadi suatu fungsi jika batas tertentu ditekati ya. Ini sekilas untuk pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Di limit fungsi ini ya, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menentukan limit fungsi aljabar atau di KD pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya itu diharapkan siswa itu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Jadi sebelum kita belajar tentang limit, kita harus tahu tentang manfaat dari belajar limit itu sendiri ya. Yang pertama, bidang kedokteran. Jadi di limit ini, limit berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus kardiak arrest. Jadi biasanya di bidang kedokteran itu, pada kasus ini sang dokter itu hanya bisa melihat data-data dari USG, tetapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung, sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan perhitungan limit ya. Jadi di bidang kedokteran, manfaatnya dari pembelajaran limit itu diantaranya itu ya. Terus yang kedua yaitu mengetahui penularan virus dan bakteri, apalagi dengan masa pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi dalam menghitung populasi bakteri atau virus dan kemungkinan berapa persen virus itu menular dengan melalui udara, nah, area kontribusi dan kecepatan angin dihitung grafiknya melalui limit ya. Jadi didekati, atau istilah dalam limit itu pendekatannya ya. Pendekatan nilainya itu yang mendekati ya, itu. Nah, selanjutnya kita harus tahu definisinya. Definisi untuk limit itu sendiri, istilah limit itu diartikan pendekatan. Jadi limit itu menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentunya itu didekati. Jadi jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu ya, tetapi kita masih bisa mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu makin didekati, yaitu dengan limit. Jadi kalau fungsi itu tidak terdefinisi pada titik tertentu, tapi kita masih bisa mencari nilai yang mendekati. Nah, nilai yang mendekati ini kita bisa hitung dengan perhitungan limit fungsi. Nah, jadi dalam penulisan limit itu dituliskan X ya, tanda panah 2. Contoh ya, X tanda panah 2. Tapi dibacanya itu X mendekati 2. Jadi X mendekati 2, atau kalau ditulis itu X tanda panah 2. Nah, ini artinya nilai X itu sama dengan 1,99
9, dan seterusnya. Ini termasuk limit kiri. Kenapa? Karena nilai 1,999 dan seterusnya ya, itu nilai yang paling mendekati dengan nilai 2. Nilai yang mendekati dengan nilai 2. Tetapi nilai yang kurang dari 2 tapi mendekati. Ya, itu yang dimaksud dengan limit kiri. Ya, atau bisa juga kita menggunakan nilai X sama dengan 2,00000 dan seterusnya 1 ya. Nah, ini mendekati nilai 2 tetapi nilai yang di atas atau lebih dari 2 tapi yang paling mendekati ya. Ini yang dinamakan dengan limit kanan. Jadi limit ini bisa didekati lewat limit kiri, bisa juga didekati dengan limit kanan. Tetapi alangkah lebih validnya kita bisa mendekati dari keduanya, limit kiri maupun kanan, yang pada akhirnya nilai itu yang akan yang paling bisa mendekati dengan nilai aslinya itu. Terus selanjutnya, misal di contoh yang pertama ya, contoh misalkan ini diketahui fungsi X sama dengan 2X plus 3. Untuk X sama dengan 2, maka nilai fungsi f nya ya, X nya diganti atau disubstitusi dengan 2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 3, yaitu sama dengan 7, karena 2 kali 2 kan 4 ditambah 3 yaitu 7. Nah, untuk nilai X mendekati 2, kalau ini kan nilai X sama dengan 2, jadi kita harus bedakan antara X sama dengan 2 dengan X mendekati 2. Maka nilai fungsinya, nah, kita bisa tuliskan seperti ini dengan limit kiri, yaitu X mendekati 2 kan di bawah 2 itu ya, nilainya yang paling mendekati itu nilainya 1,999. Nah, ini saya tuliskan 4 angka di belakang koma. F 1,9999 sama dengan 2 kalikan, nah ini X nya disubstitusikan dengan 1,9999 ditambah 3 ya, karena fungsi awalnya itu kan fx sama dengan 2x plus 3, maka hasilnya 2 kali 1,9999 itu sama dengan 3,9998 ditambah 3, maka hasilnya 6,9998. Ini kalau limit kiri atau dengan pendekatan limit kiri. Nah, kalau kita pakai yang limit kanan, kalau kita pakai limit kanan, maka kita dekati nilai 2 dengan nilai yang di atasnya, berarti 2,0001, karena saya tulis 4 angka di belakang koma, maka 0001 ya, maka bisa kita hasilkan 2 kali 2,0001 ditambah 3 sama dengan 4,0002 ditambah 3 sama dengan hasilnya 7,2002 ya. Jadi kita bisa menyimpulkan
bahwa kedua nilai fungsi ini mendekati bilangan 7, karena dari limit kiri dengan limit kanan itu mendekati nilai 7. Nah, dapat disimpulkan untuk fx ya sama dengan 2x plus 3 ya, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Limit x mendekati 2 ya. Jadi penulisannya lim x tanda panah 2 ya. Dibaca limit x mendekati 2x plus 3 sama dengan 7. Jadi artinya untuk x mendekati 2, nilai fx nya itu mendekati 7. Ini yang contoh yang pertama. Terus selanjutnya saya kasih contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua ini, misalkan ada soal seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dibagi x min 3. Untuk x sama dengan 3, maka nilai fungsinya f3. Nah, ini x nya itu sama dengan 3 ya, jangan lupa. F3 sama dengan 9 ya, karena 3 kuadrat ya, 9 min 6. Min 6 itu didapat dari min 2 kali kan 3 ya, terus dikurangi 3 dibagi 3 min 3, karena x nya diganti 3, itu hasilnya ternyata 0/0. Nah, ini pengecualian. Kalau bentuk 0/0 ya, 0/0 ini disebut bentuk tak tentu. Jadi kalau misalkan kita hitung dengan seperti ini nggak bisa. Nah, maka kita harus dengan cara lain, yaitu fungsinya itu harus difaktorkan dulu ya, difaktorkan dulu. Jadi pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dibagi x min 3 sama dengan di sini ya, x kuadrat min 2x min 3 nya ini difaktorkan. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat penyebutnya itu kan x min 3. Nah, kita tuliskan saja di atasnya x min 3. Nah, tinggal nanti cari pemfaktoran sebelahnya ini. Nah, ternyata ketemu x plus 1 ya. X plus 1 ini ya, maka kalau sudah difaktorkan seperti ini, maka kita coba dengan nilai pendekatannya ya. Kita bisa menghitung dengan nilai pendekatannya, yaitu untuk x mendekati 3, nilai fungsinya ya f 2,9999 ya. Di sini kita bisa tuliskan yaitu dengan limit kiri atau pendekatan dari kiri ya, dari bawah, terus yang limit kanan pendekatan atasnya, yaitu f x nya diganti 3,0001 ya, karena pendekatannya limit kanan. Nah, setelah kita substitusikan ya semuanya, maka ternyata ketemu hasilnya. Kalau limit kiri itu hasilnya 3,9999, limit kanannya itu 4,0001. Maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi dari fx ini ya, maka limit x mendekati 3, maka hasilnya fungsinya itu mendekati 4 ya. Artinya untuk x mendekati 3, nilai fx nya itu sama dengan 4. Nah, di sini kalian sudah paham ya, bahwa
untuk menghitung limit itu sendiri ya, kalau menemukan seperti ini ya, bentuk tan tentu, nanti akan saya jelaskan juga tentang bentuk dari limit ya, limit fungsi ya, itu. Nah, sekarang selanjutnya, nah ini bentuk umumnya. Maka dari kedua contoh ini ya, kedua contoh ini secara umum kita bisa tuliskan secara garis besar bahwa limit x mendekati a, fx sama dengan L. Artinya jika x mendekati a, fx mendekati L. Jadi bentuk umum dari limit fungsi itu sendiri itu seperti ini ya. Bisa kalian pahami kan ya, tentunya saya yakin kalian bisa ya. Terus selanjutnya, nah ini bentuk limit fungsi yang tadi kita ketemukan bahwa ada bentuk yang tak tentu, diantaranya 0/0. Nah, jadi bentuk ini dalam hasil pendekatan nilai fungsi ternyata didapat 3 bentuk, yaitu yang pertama bentuk tentu. Bentuk tentu itu apa? Bentuk tentu itu hasil pendekatan nilai fungsi yang berupa bilangan real tertentu. Jadi bentuk ini merupakan jawaban dari semua soal-soal limit. Nah, ini biasanya sering kita ketemukan karena apa? Hasilnya itu merupakan jawabannya dari soal-soal limit. Nah, terus yang kedua ini, yang tadi kita sudah ketemukan ada bentuk yang tak tentu. Jadi hasil pendekatan nilai fungsi yang berupa bentuk, nah ini 0/0 ya, yang tadi kita temukan contohnya 0/0, ini termasuk bentuk tak tentu. Selain 0/0 itu ada juga tak hingga dibagi tak hingga, terus 0, nah 0 juga termasuk bentuk tak tentu. Terus tak hingga ya, 0 tak hingga, terus tak hingga min tak hingga, ini termasuk diantaranya bentuk tak tentu dan lainnya. Biasanya ini ya yang sering kita temukan bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu ini menghasilkan banyak jawaban. Maka pada penyelesaian limit, bila nilai fungsi menghasilkan bentuk tak tentu, maka harus diubah bentuk fungsi menjadi bentuk tentu. Makanya tadi kan kita harus faktorkan dulu, maka biar ketemu hasil yang merupakan bentuk tentu. Ini. Terus yang ketiga, nah ini ada bentuk yang tidak didefinisikan. Jadi yang ketiga ini itu hasil pendekatan nilai fungsi yang berbentuk A/0. A/0 maksudnya apa? Contohnya seperti 2/0, 3/0 dan seterusnya. Pokoknya bentuknya, penyebutnya itu 0, itu pasti bentuk yang tidak didefinisikan. Maka hasilnya kita harus ubah ya, harus ubah menjadi biar hasilnya itu bentuk tentu ya, bentuk fungsinya kita harus ubah. Nah, ini diantara dari bentuk limit fungsi. Nah, sekarang ada teorema limit. Nah, di sini teorema limit di sini ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama itu ada teorema limit. Yang pertama itu limit x mendekati a, c sama dengan c. Ya,
Ini bentuk yang pertama. Terus yang kedua, limit X mendekati A, X pangkat N sama dengan A pangkat N. Jadi kalau bentuk kedua seperti ini ya, ini hasilnya A pangkat N. Terus yang ketiga, limit X mendekati A, C Fx sama dengan C ya. C itu di sini konstanta ya. C kalikan limit X mendekati A Fx ya. Jadi konstanta ini ya, ini ditaruh di depan ini kan ya, bisa dilihat perbedaannya atau perubahannya ya, bisa kalian lihat. Terus yang keempat, di sini limit X mendekati A, Fx plus minus Gx itu sama dengan limit X mendekati A, Fx plus minus limit X mendekati A, Gx. Jadi kalau misalkan ini ya, kita pisah baik tanda negatif maupun positif ya, limitnya ini bisa ya. Terus yang kelima itu limit X mendekati A, Fx kalikan Gx. Nah ini juga sama, bisa. Maka juga di teorema yang keenam, kalau ini perkalian, ini pembagian juga sama, dipisah ya. Terus teorema yang ketujuh, yaitu limit X mendekati A, Fx pangkat N. Kalau ada pangkat seperti ini, berarti kita harus cari dulu limitnya ini, baru dipangkatkan ya, itu. Begitu juga dengan yang akar, kita harus cari dulu limit X mendekati Fx nya dulu, baru diakarkan N. Ini ya, ada 8 teorema. Nah, contoh ya, contoh dari penggunaan teorema limit. Nah sekarang saya contohkan seperti ini. Limit X mendekati 2 ya, soal yang pertama, 6x kuadrat. Jadi carilah nilai dari X mendekati 2, 6x kuadrat. Terus yang B, limit X mendekati 3, x kuadrat kalikan X plus 3. Nah, maka hasilnya seperti ini. Limit X mendekati 2, 6x kuadrat itu hasilnya. Nah ini, kita lihat dari teorema ya, yang tadi sudah ada 8, itu di sini ada 6 itu konstanta, kita taruh depan ya, kita taruh depan, yaitu menjadi limit X mendekati 2, x kuadrat. Maka kita langsung dekati limit ya, ini limit X mendekati 2, ini 6. Nah X nya itu diganti dengan 2 ya. Kalau kita bisa langsung substitusi, kita langsung substitusikan saja, maka hasilnya 6 menjadi kalikan 16 sama dengan 96. Nah ini sudah bentuk tentu, maka ini bisa dipastikan ini jawabannya, kecuali kalau ada diantara dari bentuk tak tentu tadi atau yang tidak bisa didefinisikan, maka kita harus dirubah ke bentuk lain fungsinya. Nah terus yang kedua, ini jawaban untuk soal limit X mendekati 3, x kuadrat X plus 3 ya, x kuadrat kalikan X plus 3 sama dengan, nah ini limit X mendekati 3, x kuadrat, nah dikurung ya. Terus ini juga yang limit X mendekati 3, X plus limit X mendekati 3, 3. Maka hasilnya, karena limit X mendekati 3, x kuadrat itu hasilnya 9 ya. 9 itu dari mana?
dari 3 kuadrat itu 9. Ini juga sama, limit X mendekati 3X, maka X nya diganti 3, hasilnya 3. Limit X mendekati 3, nah ini aja ya, sama ya, 3, hasilnya 9 dikali 6, maka 54 ya. Sampai sini tentunya, semoga di video ini bisa bermanfaat ya. Dan untuk pembelajaran limit atau video tentang limit bisa kita lanjutkan di part kedua ya. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan like, share, and subscribe untuk mendukung channel saya untuk saya bisa menampilkan di video-video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.